Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi untuk latihan tentang Microsoft Word 2016. Kita lanjutkan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang penomoran halaman. Terus yang berikutnya kita lanjutkan dengan cetak gabung atau bahasa Microsoft Office-nya adalah MyImage. Nah, baik, untuk mempermudah kegiatan kita pada kali ini, di sini sudah saya siapkan latihan-latihannya. Jadi kita langsung praktek dengan latihan. Nah, di sini ada naskah nanti yang sudah saya siapkan. Kita akan mendesain covernya tanpa nomor halaman, daftar isi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, nomor halaman menggunakan angka Romawi. Terus halaman yang ada judulnya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nanti nomor halaman pakai huruf Latin bukan Romawi lagi, tapi diletakkan di tengah bawah. Sedang bagian dari bab yang tidak ada judul babnya, nanti nomor halaman ada di kanan atas. Nah, untuk itu di sini sudah kita siapkan teksnya. Di sini mulai cover sampai ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel sampai ke isi-isinya bab 1 dan seterusnya. Ada 33 halaman yang sudah kita siapkan di sini yang akan kita edit sesuai permintaan yang tadi. Nah, baik, untuk memulai ini sebelumnya kita harus memahami dulu tentang pengaturan nomor halaman yang berbeda-beda halaman ya. Jadi seperti tugas tadi, file ini kan nanti dalam satu file. Jadi di dalam satu file ada mulai cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan seterusnya. Ini dalam satu file. Nah, berarti layoutnya nanti penomoran halamannya akan berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus pahami dulu sekilas tentang penomoran halaman yang berbeda-beda. Nah, waktu kita memasukkan nomor halaman, sebenarnya nomor halaman itu muncul pada area header atau footer yang terletak di bawah. Nah, sebagai contoh, misal saya ingin memberikan nomor halaman untuk 5 halaman yang saya buat ini. Ada 5 halaman, nomor halaman di kanan atas misalkan. Ketika kita perintah insert page number top of page plain number 3, berarti top of page, nomor halaman di kanan atas. Nah, maka nomor halamannya semuanya akan muncul di kanan atas. Dan kalau kita lihat, kita edit misalkan ya, jadi kita double klik di area nomor halaman, klik. Nah, nanti akan muncul header and footer. Nah, jadi sesungguhnya walaupun kita memasukkan nomor halaman nanti masuknya atau masuk ke bagiannya header atau footer. Nah, di menu header and footer ini ada 2 menu yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama different first page. Jadi kalau saya tuliskan di sini, pilihan yang pertama adalah different first page. Yang artinya berarti apa? Berbeda halaman pertama. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya ada 5 buah halaman seperti ini tadi. Misalkan halaman 1 ingin saya buat beda. Misalkan yang semuanya ini kan ada di kanan atas. Misalkan yang halaman 1 saya ingin di tengah bawah, maka ini harus saya klik dulu different first page ya. Nah, terus misalkan halaman 1 saya ingin di tengah bawah, berarti saya double klik di bawah di header di footer bagian bawah. Nah, terus di sini saya insert page number, posisinya di bottom of page di tengah bawah, close. Nah, sekarang halaman 1 saya tidak di atas lagi tapi di tengah bawah. Halaman 2, halaman 3 tetap di kanan atas. Nah, itu karena kita tadi setting atau atur di different first page. Nah, sekarang ini saya kembalikan lagi, different first page saya buang. Nah, sekarang ada different odd and even. Jadi kalau saya tulis di sini ada different odd and even. Nah, berarti di sini adalah berbeda antara halaman ganjil dan genap. Maksudnya gimana? Misalkan ini saya tadi ada 5 halaman kan, semua nomor halaman ada di kanan atas. Nah, sekarang saya mau setting misalkan halaman ganjil dan genap beda. Nah, berarti masuk lagi ke area header,
Nah, terus di sini saya pilih different, odd, and even. Ya, saya gini aja dulu, saya close header footernya. Nah, maka halaman 1 atau ganjil dia ada di kanan atas, halaman 2 atau genap tidak ada atau belum ada, halaman 3 ada lagi halaman ganjil di kanan atas, halaman 4 belum ada, halaman 5 ada lagi di kanan atas. Nah, sekarang untuk setting halaman 2 caranya gimana? Kursor ya harus diletakkan di halaman 2. Nah, ketika sudah di halaman 2, misalkan saya setting insert page number, bottom of page, saya pilih plain number 2, berarti posisi di bawah, letaknya di tengah, saya klik. Nah, saya close, kita lihat ya. Sekarang halaman ganjil 1 di kanan atas, halaman genap 2-nya belum ada di atas ya, tapi dia munculnya di tengah bawah. Halaman 3 ganjil kanan atas, halaman 4 genap tengah bawah, halaman 5 ganjil kanan atas, dan seterusnya. Jadi yang ganjil di kanan atas, yang genap di tengah bawah. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, konsep ini nanti kita gunakan untuk mempelajari penomoran halaman di sini. Oke, untuk ini saya punya tips ya. Jadi ini kan posisinya semua area atau semua materi atau semua isi dari karya tulis ini, misalkan ya, ini kan sudah muncul semua. Maka yang saya lihat adalah bagian ini, halaman yang tidak terdapat judul bab, penomoran halaman dengan format angka Latin 1, 2, 3 dan seterusnya pakai angka Latin diletakkan di kanan atas halaman. Nah, maka yang saya setting pertama kali adalah ini, termasuk cover, daftar isi dan seterusnya, maka saya setting ini ya. Jadi langkahnya yang pertama, saya setting halaman di kanan atas. Oke ya, kita coba setting halaman di kanan atas, berarti insert page number, top of page bagian atas. Nah, baru kanan atas berarti plain number 3. Klik. Nah, semua halaman akan ada halamannya di kanan atas. Semuanya sudah muncul. Itu ya. Nah, jadi untuk kasus ini atau untuk perintah yang keempat ini semuanya sudah muncul. Nanti kita tinggal setting nomor halamannya mulai berapa. Nah, sekarang saya naik lagi tips dari saya ya. Jadi kalau sudah muncul teksnya, saya balik dari bawah ngejakannya. Sekarang saya lihat halaman yang ada judul babnya, bab 1, 2, 3 dan seterusnya, penomoran halaman dengan format angka Latin sama kayak halaman 4, cuma letaknya di tengah bawah. Nah, berarti sekarang di sini saya akan pilih different first page. Kenapa? Agar yang ada babnya, halaman di tengah bawah. Itu kan ya, jadi logikanya seperti latihan yang tadi. Ketika kita pilih different first page, maka nomor halaman pertama bisa kita setting berbeda dengan halaman yang lainnya. Nah, maka di sini untuk mengerjakan yang poin ketiga yang ada judul babnya letaknya di tengah bawah, maka saya pilih different first page. Nah, sekarang kita praktekkan ke teks yang tadi. Nah, di sini berarti saya akan masuk ke area header ya. Nah, berarti kan header and footer aktif. Nah, baru saya pilih different first page, klik, close. Nah, sekarang halaman 1 hilang, kata pengantar dianggap halaman 2, maka dia muncul. Daftar isi dianggap halaman 3, dia muncul lagi, dan seterusnya ya. Bab 1 dia halaman 5 dianggap muncul. Nah, sekarang gimana caranya biar bab 1 halamannya ada di tengah bawah? Nah, berarti gini, halaman 1 ini kan ada di halaman 5, maka tulisan bab 1 ini tips dari saya ya, bab 1 ada di halaman 5, maka tulisan bab 1 saya naikkan dulu ke halaman 4. Jadi caranya saya letakkan kursor di awal bab, saya backspace sampai dia naik ke halaman 4.
ya, tahu halaman 4 dari sini ya, ini halaman 4 ya. Nah, posisi kursor di sebelumnya tulisan bab 1 biarkan di sini. Nah, terus silakan masuk ke menu layout. Ya, sekali lagi posisi kursor di sini, masuk ke menu layout, break ya, ulang lagi layout, break, terus di sini pilih next page. Kita klik. Nah, sekarang tadi kan ada bab tulisan halaman 5 di kanan atas ya. Nah, sekarang tulisan 5-nya, halaman 5-nya dia tidak ada. Baru halaman 6 ada di kanan atas, 7 di kanan atas, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita memberi nomor halaman di bab 1. Berarti caranya kursor harus diletakkan di bab 1. Terserah mau di atas ini, di tengah-tengah, atau di mana, terserah ya. Nah, kalau sudah silakan masukkan nomor halaman di tengah bawah, kayak contoh yang pertama tadi kita coba ya. Insert page number, bottom of page, pilih plain number 2, nomor halaman di tengah bawah, klik. Nah, sekarang ada bab 1 nomor halaman 5 di tengah bawah, yang lainnya 6 kanan atas, 7 kanan atas, 8 kanan atas, 9 ya, terus 10 kanan atas. Nah, 11 ada babnya, mestinya ini di tengah bawah. Caranya gimana? Bab 2 saya naikkan lagi, biar mestinya kan halaman 11, saya naikkan biar bab 2 ke halaman 10 dulu ya, posisi gini, kursor di depan sini, ulangi langkah kayak bab 1 tadi, masuk ke layout, break, next page. Nah, sekarang bab 2 sudah turun ke halaman 11 dan nomor halamannya otomatis di tengah bawah. Halaman 12 pindah ke atas dan seterusnya sampai ketemu ada bab 3. Bab 3 ya, halaman 19 mestinya kan di tengah bawah, maka bab 3 saya naikkan dulu ke halaman 18 ya, halaman 18 ini bisa dilihat di sini. Di halaman 18 ulangi lagi layout, break, next page. Nah, sekarang bab 3 halaman di tengah bawah. Lagi 20 di kanan atas dan seterusnya sampai ketemu bab lagi. Oke ya. Nah, sini bab lagi, bab 4 halaman 32 mestinya di tengah bawah kan, berarti saya naikkan dulu karena ini 32, saya naikkan ke 31. Di 31 ulangi lagi layout, break, next page. Nah, maka halamannya pindah ke tengah bawah. Nah, ini ya, jadi sudah kita setting semua. Kenapa kok bisa jadi kayak gini? Sekarang saya lihat di bab 2. Nah, di bab 2 sini kita lihat headernya. Jadi saya double klik header ya. Klik. Nah, sekarang muncul header and footer. Nah, kita fokus sama tulisan ini. Di sini ada tulisan footer section 2. Berarti sebelumnya bab 2, di atas ini adalah section 2. Sementara bab 2-nya sendiri di sini ada tulisan first page header section 3. Nah, jadi sebelumnya bab 2 ini adalah section 2, bab 2-nya adalah section 3. Nah, karena ini di awal section atau first page header ya, awal section, first page, halaman pertama, maka aturannya adalah berlaku aturan yang tadi itu, different first page, berbeda halaman pertama. Jadi walaupun bab 2 ini ada di halaman 11, tapi karena dia adalah posisinya first page header section 3 ya, jadi ini beda section. Jadi walaupun di halaman 11 tapi dia adalah first page-nya halaman atau section 3. Makanya karena first page, nomor halamannya tadi sudah kita setting di tengah bawah. Oke, untuk bab sudah ya. Nah, sekarang
nomor halamannya kita ubah. Bab 1 mestinya kan mulai halaman 1. Di sini mulainya halaman 5. Cara nyetingnya gimana? Double klik halaman 5 atau ini angka 5 di double klik, di blok ya. Nah, terus kan muncul ribbon header and footer kan di atas ini. Setelah kita blok muncul ini ya. Nah, di sebelah kiri ada page number, diklik. Nah, di sini ada format page number. Klik. Nah, di sini ada ya format numbernya, ini angka Latin. Misalkan nanti butuhnya angka Romawi, berarti pilih yang Romawi. Karena ini bab 1, maka biarkan angka Latin. Nah, terus bagian bawah start at-nya, bab 1 kan mestinya mulai halaman 1, tapi ternyata dia tadi halaman 5. Maka start at-nya saya ganti halaman 1. Kalau sudah, klik OK. Nah, close. Nah, sekarang bab 1 sudah halaman 1, berikutnya 2, 3 dan seterusnya. Bab 2 ya, halaman 6 ya, berarti bab 2 mestinya halaman 7. Nah, kebetulan di sini sudah benar halaman 7. Kenapa kok benar? Saya double klik lagi di sini ya. Nah, sekarang kalau kita blok, kita masuk ya, kita lihat aja ini, tidak usah diganti page number, format page number. Nah, di sini secara default page numberingnya, penomoran halamannya adalah secara default yang atas ini, continuous from previous section, bersambung berlanjut dari section sebelumnya. Jadi kalau section sebelumnya halaman 6, maka halaman ini adalah halaman 7 dan seterusnya gitu ya. Oke, nah jadi untuk isi babnya penomoran halaman sudah beres ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian atas. Di sini ada cover. Nomor halaman tidak ada, atau nomor halamannya masih ada tapi di tengah bawah. Terus bab 2, halaman 2 adalah kata pengantar. Nah, biar nomor halamannya ke tengah bawah juga, biar pindah ke sini, maka halaman kata pengantar ini harus saya jadikan section sendiri biar nanti berlaku first page-nya section. Itu ya. Nah, jadi caranya gimana? Karena ini posisi gini, di atas sudah mepet, maka saya minjam tempat dulu. Jadi yang atas ini saya hapus dulu berapa baris, nanti kita kembalikan ya. Terus tulisan kata pengantar kita naikkan ke halaman 1 ya, semacam ini. Nah, kita ulang lagi langkah tadi. Gimana? Layout, break, terus pilih next page. Nah, sekarang kata pengantarnya sudah turun lagi di halaman 2, nomor halamannya sudah di tengah bawah. Yang atas jangan lupa kita kembalikan lagi. Itu ya. Nah, kata pengantar sudah beres. Sekarang daftar isi. Halamannya masih di kanan atas, pingin kita buat ke tengah bawah lagi, maka daftar isi harus dijadikan section yang berbeda biar ada first page lagi ya. Caranya daftar isi saya naikkan dulu ke halaman 2 kayak gini misalkan ya. Nah, terus layout, break, next page. Daftar isi sudah, nomor halaman di tengah bawah. Daftar tabel sama, perlakukan sama, saya naikkan dulu, numpang di halamannya daftar isi dulu ya, saya tengahkan, terus layout, break, next page ya. Daftar tabelnya sudah ada nomor. Nah, sekarang tinggal ganti nomor halaman. Nomor halaman saya mulai dari kata pengantar sini karena halamannya I ya. Jadi kata pengantar halaman I ini saya double klik, blok ya. Masih ingat cara yang ubah halaman tadi kan ya, double klik, terus nomor halamannya di blok, halaman 2 nya di blok, page number, format page number. Nah, terus di sini kita pilih yang Romawi, startnya berapa? Mulai huruf I. Romawi, startnya mulai huruf I. Terus kita klik OK, close, kita cek. Halaman kata pengantar halamannya I, daftar isi halamannya masih 2, berarti harus diubah ke II. Nah,
di blok lagi, double klik ya, di blok page number, format, ini diganti Romawi, startnya mulai, misalkan ini continuous enggak apa-apa karena kan sebelumnya halaman I, maka di sini akan II ya. Kita coba klik, nah ya, I daftar isi tanpa kita start add dia sudah II. Daftar tabel, double klik, blok ya, format page number, ini Romawi lagi, biarkan continue karena sebelumnya sudah II, maka di sini nanti jadi III. Bab 1 gimana? Bab 1 tidak berubah karena tadi sudah kita setting sebelumnya. Nah, mulai kata pengantar mulai kata pengantar I, daftar isi II, daftar tabel III, bab 1 sudah halaman 1, 2 dan seterusnya. Nah, tinggal cover yang terakhir. Hati-hati, cover ini ada halaman. Ini cara salah dulu ya. Misalkan ini saya double klik, saya hapus, yang terjadi adalah hilang ya, halaman kata pengantar, halamannya juga hilang, daftar isi hilang dan seterusnya. Artinya apa? Ketika saya hapus, maka first page-nya ya, first page-nya di tiap-tiap section akan kehapus semua. Nah, gimana caranya biar kita menghapus halaman ini tidak bermasalah? Ini saya kembalikan dulu ya. Nah, saya posisinya gini, ini kan hubungannya cover sama kata pengantar, yang tetanggaan kan cover sama kata pengantar, maka saya masuk ke halamannya kata pengantar. Sekali lagi, ini kan hubungannya cover sama kata pengantar, maka saya masuk ke halamannya kata pengantar. Berarti Romawi I saya masuk ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di menu header and footer, di sini ada menu link to previous. Ya, link to previous berarti ada hubungannya dengan sebelumnya, posisinya aktif. Berarti kalau saya ingin nonaktifkan ini biar tidak ada hubungannya dengan sebelumnya, maka ini saya klik lagi. Nah, biar dia tidak aktif. Nah, kalau sudah gini, close. Nah, sekarang ketika saya menghapus halaman di halaman 1, delete, close. Nah, dia tidak akan berpengaruh dengan halaman berikutnya. Ya, kenapa? Karena antara cover dengan bab dengan kata pengantar sudah kita buang hubungannya ya. Jadi link to previousnya sudah kita nonaktifkan. Jadi halaman cover dengan kata pengantar sudah tidak ada berhubungan, maka dia bisa kita hapus. Jadi halaman di sini sudah. Nah, berarti latihan yang pertama sudah selesai. Cover tanpa nomor halaman, kata pengantar halaman I, daftar isi halaman II, daftar tabel III dan seterusnya sudah selesai. Oke, sekian dulu. Habis ini kita di video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan Mailmatch atau cetak gabung. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.